Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai laporan akhir tentang analisis UMKM Tahualik yang berada di depan UPN. Untuk anggota kelompok sendiri ada saya, Dimas Novansyah, terus ada Nafija Eka Zahra, ada Kinanti Nabila Putri, ada Kopipa Armatis Soliha, dan ada Ayla Jalma Sofia. Pertama ada pengertian dan ciri-ciri UMKM. UMKM sendiri adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Secara lebih jelas, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa UMKM adalah sesuai dengan jenis usahanya, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk ciri-ciri UMKM, yang pertama ada jenis komoditi atau barang yang ada pada usahanya tidak tetap atau bisa berganti sewaktu-waktu. Yang menjalankan usaha administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan. Untuk yang ketiga, biasanya pelaku UMKM belum memiliki akses perbankan, namun sebagian telah memiliki akses ke lembaga keuangan non-bank. Pada umumnya belum punya surat izin usaha atau legalitas, termasuk NPWP. Next, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian UMKM dari Tahuwalik yang ada di depan kampus UPN Veteran Jakarta di Pondok Labu. Yang pertama itu di sini ada analisis supply dan demand-nya. Berdasarkan hasil wawancara kita kemarin, didapatkan hasil supply atau penawaran yang disediakan per hari oleh penjual, yaitu sekitar ada 100 pieces per tahu. Namun jumlah tahu yang tersedia itu nggak habis setiap harinya. Diketahui juga bahwa demand atau penawaran yang tersedia itu sifatnya fluktuatif, di mana hal tersebut itu tergantung pada kondisi yang ada. Demand-nya ini cenderung turun kalau misalnya kegiatan belajar mengajar yang ada di kampus UPN itu nggak dilaksanakan, dan sebaliknya demand-nya bakalan cenderung naik kalau misalnya kegiatan belajar mengajar diadakan secara langsung yang ada di kampus. Selanjutnya ada analisis biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk berjualan oleh pedagang tahu walik itu di sini ada dua. Yang pertama itu ada biaya sewa lahan sekitar 300.000 per bulannya, dan juga ada biaya bahan baku sekitar 300.000 per harinya. Nah, penjual tahu walik ini mengeluarkan biaya tetap atau fixed cost sebesar 300.000. Jadi uangnya itu tetap harus dibayarkan apapun kondisinya, yaitu sebagai biaya sewa lahan. Lalu ia tuh juga mengeluarkan biaya variabel atau variable cost sebesar 300.000 per hari. Nah, uang itu tuh digunakan untuk membeli bahan baku yang bakalan digunakan nanti untuk berjualan. Contohnya tuh kayak tahu dan juga gas. Biaya bahan baku ini termasuk ke dalam biaya variabel karena biaya bahan baku itu tuh bisa aja mengalami kenaikan atau penurunan harga sesuai harga yang ada di pasar. Selanjutnya ada hasil penelitian tentang elastisitas. Jadi tahu walik ini dikategorikan dalam barang elastis karena jika ia mengalami kenaikan harga, maka para pembeli akan cenderung untuk memilih jajanan lain, sehingga mengurangi permintaan terhadap tahu walik. Jadi, berdasarkan wawancara yang kita lakukan kemarin, untuk menyiasatinya itu penjual akan mengurangi porsi daripada untuk menaikkan harganya untuk menstabilkan permintaannya biar nggak turun secara drastis gitu. Terus yang kedua, tahu walik juga dapat dikatakan sebagai barang inferior, yaitu barang inferior merupakan barang yang permintaannya cenderung menurun jika pendapatan konsumen meningkat. Jadi kalau mahasiswa itu dapat uang jajan lebih tinggi, dia akan memilih ke mall atau kafe dan tidak akan jajan tahu walik gitu. Selanjutnya ada struktur pasar. Dari penelitian yang kami lakukan, kami menetapkan bahwa pelaku UMKM tahu walik ini ke dalam pasar monopolistik. Alasannya ada dua, yaitu ada banyaknya penjual dan pembeli. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penjual olahan tahu di depan kampus UPN Veteran Pondok Labu
yaitu sebagai contoh ada tahu gejrot, ada tahu crispy, dan ada tahu walik itu sendiri. Terus yang kedua itu produk yang dijual merupakan produk diferensiasi, yaitu ada dua diferensiasi yang di mana yang pertama ada vertical differentiation, yang kedua ada horizontal differentiation. Yang dimaksud dengan vertical differentiation adalah dengan keunikan dari rasanya itu. Jadi konsumen dapat memilih antara dia lebih suka tahu crispy atau lebih suka tahu walik. Kalau horizontal differentiation ini keunikan dari peminatan dari lokasinya. Jadi ada alasan pembeli yang memilih karena lebih dekat dengan tahu walik, ada yang memilih dengan tahu crispy karena letaknya dekat dengan penjual es teh sehingga bisa langsung gitu. Selanjutnya ada persaingan dan harga. Persaingan itu yang terjadi di pasar monopolistik berupa persaingan non harga. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian kami, dilakukan persaingan yang terjadi di depan kampus UPN PJ Pondok Labu lebih mengarah kepada persaingan keunikan dari berbagai makanan olahan tahu itu sendiri daripada persaingan harga. Yang kedua, ada penentuan harga pada pasar monopolistik tidak ditentukan oleh mekanisme pasar, melainkan oleh penjual. Penjual dapat menyesuaikan harga berdasarkan pada berbagai faktor seperti biaya produksi, strategi diferensiasi produk, dan respons dari pesaing. Dalam wawancara yang kami lakukan, pelaku UMKM tahu walik mengatakan bahwa cara untuk menetapkan harga tahu waliknya yaitu dengan mengikuti harga penjual lainnya. Nah, yang keenamnya ada masalahnya. Dalam penelitian yang kami lakukan, didapat masalah terkait dengan pendapatan, karena lokasi penjualan yang berada di depan kampus tentunya faktor kehadiran mahasiswa sangatlah berpengaruh. Masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM tahu walik adalah saat memasuki masa libur kuliah, maka demand atau permintaan yang diminta akan mengalami penurunan, sehingga mempengaruhi pendapatan harian pedagang, di mana pendapatan menjadi semakin sedikit. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi setelah kita menganalisis pasar UMKM tahu walik, banyak nih informasi yang kami dapat, terutama faktor dan strategi yang berperan penting agar usaha UMKM tahu walik ini tuh tetap berjalan. Hal pertama nih yang harus diperhatikan pedagang UMKM itu nentuin jumlah supply yang sesuai dengan demand untuk mengetahui kapan permintaan akan meningkat atau menurun dan membantu menghindari overstocking atau kekurangan barang. Analisis biaya juga penting dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas. Biaya bahan baku, tempat sewa, tenaga kerja, dan biaya lainnya itu harus dikelola dengan baik supaya memastikan harga yang dijual tuh bersaing dan tidak merugikan pelaku UMKM tahu walik. Dalam struktur pasar, UMKM tahu walik ini merupakan pasar monopolistik dan termasuk barang yang elastis dan juga barang inferior. Ada beberapa saran yang kami berikan kepada pelaku UMKM tahu walik. Itu yang pertama, berjualan di tempat lain atau berkeliling. Berdasarkan masalah yang kita dapatkan dari pelaku UMKM tahu walik itu kan, kalau kampus lagi libur, permintaan terhadap tahu walik itu kan menurun. Jadi, kami memberikan saran kepada pedagang tahu walik, untuk berjualan di tempat lain nih atau berkeliling. Hal tersebut dilakukan supaya pedagang tahu walik tetap, mendapatkan pendapatan yang stabil seperti biasanya. Yang kedua itu inovasi produk. Pedagang tahu walik dapat, menginovasikan produk yang ia jual dengan cara, mungkin menambahkan varian isi tahu kayak misalkan, isian pedas gitu, karena, banyak kan penggemar makanan pedas di Indonesia. Yang ketiga itu menganalisis biaya secara berkala. Hal tersebut penting dilakukan untuk menetapkan harga jual agar tidak terjadi kerugian. Yang keempat, memanajemen stok. Manajemen stok itu penting dilakuin, supaya, dalam sehari-harinya tuh nggak terjadi overstocking atau kekurangan stok. Yang terakhir, mendesain packaging produk. Bentuk kemasan
bentuk kemasan yang menarik tuh berpengaruh pada psikologis calon pembeli. Jadi, kalau misalkan bentuk kemasannya bagus, itu bikin konsumen tuh lebih tertarik untuk beli produk. Karena kemarin pas kita beli tahu walik tersebut, packaging-nya itu cuman plastik biasa kayak umumnya dan pakai tusukan gitu. Jadi kalau packaging-nya lebih menarik, bisa bikin konsumen tuh lebih tertarik sama produknya. Dan ini merupakan dokumentasi kelompok kami ketika melakukan wawancara dengan UMKM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.